Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali di Kak Yatno Bintang dengan literasi untuk kehidupan, dan literasi itu alat bukan tujuan. Kita lihat 3 kunci literasi yang perlu diketahui oleh penggerak literasi seperti guru, pendidik, dan yang lainnya adalah etos, patos, dan logos. Etos itu pengalaman dalam mengelola literasi, patos itu metode yang digunakan dalam pengelolaan literasi, dan logos adalah kapasitasi keilmuan yang harus dimiliki oleh para penggerak literasi. Dengan 3 ini akan jadi lengkap, punya pengalaman meliterasi, memainkan literasi, menjalankan literasi, punya metode-metode yang kreatif, inovatif, dan dinamis dalam berliterasi. Logos punya kemampuan terhadap ilmu literasi, dengan begitu tidak menyimpang dalam perjalanan mengelola sebuah literasi. Jadi modal literasi adalah etos, pengalaman, patos, metode, logos itu keilmuannya. Nah, pelatihan itu untuk membesarkan seseorang dalam rangka patos, dan itu menguatkan daya dia. Lalu pengalaman itu adalah untuk menguatkan etos. Jadi pengalaman berliterasi setahun dengan 5 tahun berbeda. Itu akan mendatangkan energi, dan pengkajian itu akan menguatkan logos, dan itu akan memunculkan sebuah potensi. Oleh karena itu, penggerak literasi perlu pelatihan, perlu pengalaman, dan perlu kajian. Adakan berbagai macam diskusi-diskusi tentang literasi. Adakan pelatihan-pelatihan, cara-cara berliterasi, cara-cara meliterasi agar anak-anak kita dapat literasi dengan baik. Yang kedua, bangun pengalaman serta pengkajian. Struktur literasi itu adalah teks. Literasi teks, tapi teks jangan diartikan sebagai yang tertulis saja. Nanti akan saya sebutkan. Teks itu selalu didukung oleh konteks. Konteks itu situasi yang mendasarinya, suasana yang mendasari, didukung oleh koteks, pendukung teks itu, dan harus punya makna. Literasi itu harus ada fungsi yang bermanfaat, kemudian literasi itu harus berdampak. Jika literasi dilakukan tidak ada dampak, itu sia-sia karena hanya reseptif semata. Sebaiknya literasi itu sampai pada dampak produktif. Produksi lebih jauh, dia akan mengembangkan apa yang dia literasi. Jadi literasi itu adalah strukturnya ada 6 itu. Kemudian yang dimaksud teks. Teks itu adalah teks tulis, itu bacaan atau kamus atau ensiklopedi. Gambar itu juga sebuah teks jika dia punya makna. Kemudian suara itu juga sebuah teks. Film itu teks. Simbol-simbol, simbol dilarang masuk, simbol apa boleh masuk, simbol-simbol tertentu itu juga teks. Gerak seperti tari, drama, orang bergerak, dan seterusnya itu adalah teks. Dan alam adalah teks, pergerakan angin, pergerakan cuaca, pergerakan air, kemudian hujan dan sebagainya, itu adalah teks. Jadi teks jangan hanya dimaknai sebagai sebuah tulisan. Jangan dimaknai teks hanya bacaan. Teks itu melingkupi tulis, gambar, suara, film, simbol, gerak, dan alam. Pemanfaatan teks akan menguatkan literasi, dan teks itu bisa berdiri sendiri dan bisa terkait antara satu dengan yang lain. Bisa jadi tulis terkait dengan gambar, terkait dengan suara, terkait dengan simbol, terkait dengan film, terkait dengan gerak, terkait dengan alam. Alam juga begitu, dia juga akan memanfaatkan teks tulis, ada gambar, ada suara, gerak juga seperti itu, sehingga
tujuh-tujuhnya harus berpadu, koneksitas, dan saling membantu. Jadi literasi itu adalah kita. Literasi itu berarti kebiasaan. Tanpa pembiasaan, tanpa terbiasa, literasi seseorang tidak kuat. Dan literasi adalah needs atau kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan, orang akan malas untuk berliterasi. Literasi adalah proses. Proses dari belum tahu menjadi tahu, proses dari dekat ke yang jauh, proses dari yang konkret ke abstrak. Literasi juga adalah kinerja, sesuatu yang bisa dilihat pergerakannya. Literasi adalah produk, ada hasil yang didapatkan setelah seseorang melakukan literasi. Dan literasi adalah media atau alat untuk mencapai tujuan. Dari titik media ini berarti literasi itu bukan tujuan. Sekali lagi, literasi bukan tujuan, tapi literasi adalah alat. Literasi itu media untuk mencapai tujuan. Literasi adalah kita dan kita bisa melakukannya. Syarat berliterasi yang pertama, harus paham tentang aturan, norma, dan etiket berliterasi supaya tidak ada penyimpangan atau pelanggaran hukum. Syarat berliterasi kedua adalah seseorang harus siap menerima dan siap memberi dan siap menerima. Lalu dia harus punya kesadaran tinggi bahwa literasi itu adalah hubungan antara reseptif dan produktif, produktif dan reseptif. Dan orangnya terbuka terhadap hal-hal yang baru, terhadap ciptaan baru, terhadap inovasi yang baru, terhadap sesuatu yang belum dipahami. Literasi itu harus sederhana dan lokalitas. Nggak usah berlebih, secukupnya saja, seperlunya saja, semampunya saja, sekuatnya saja. Yang penting seseorang bisa berliterasi dengan bagus dan bisa memaknai serta berdampak. Dan literasi yang hebat, dia harus punya daya tarik. Bagaimana seseorang tertarik untuk melakukan literasi. Yang kedua, dia harus punya daya fungsi. Percuma melakukan literasi jika tidak ada fungsi yang dimanfaatkan bagi seseorang dan kehidupannya. Dia harus punya daya serap. Percuma literasi tetapi lambat, tidak punya penyerapan secara teks seperti yang diungkapkan di depan tadi. Dan literasi harus punya daya tantang. Dengan begitu, sang anak, seseorang yang berliterasi akan melakukan literasi lagi yang jauh lebih bagus, jauh lebih berkembang, jauh lebih mendalam. Jadi literasi itu harus kuat daya tariknya, kuat daya fungsi, daya serap, dan daya tantangnya. Nah, pada akhirnya tujuan akhir literasi adalah untuk kemakmuran seseorang, kesejahteraan seseorang, kenyamanan seseorang. Mengapa nyaman? Karena mengetahui semua, paham semua, bisa memaknai. Dan terakhir, untuk kebahagiaan seseorang dalam menjalani hidup, bahagia dalam hal mengembangkan diri sendiri, bahagia dengan orang lain, bahagia dengan alam, dan bahagia dengan hidup ini. Maka tujuan literasi adalah makmur, nyaman, dan bahagia. Literasi itu sendiri adalah alat. Selamat berliterasi. Sampai di sini, sampai bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Jangan lupa selalu berliterasi. Salam Kak Yatno Bintang.